Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini kita masih mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Nah, di sini tentu kita dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat atau teman-teman kita di sekeliling lingkungan rumah kita pastinya memiliki perbedaan, entah itu dari suku bangsa atau adat istiadat, bahasa, dan etnik. Tentunya semua itu keberagaman itu adalah salah satu karunia kita yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa atas perbedaan-perbedaan itu. Tetapi semua perbedaan itu tentunya menjadikan sebuah persatuan yang erat di sekeliling kita. Maka itu kita tidak boleh juga membeda-bedakan dalam pertemanan. Kita semua sama, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, tetapi kita tetap satu jua. Nah, makanya di dalam Pancasila ada yang namanya disebut Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini kita akan belajar mempelajari perbedaan-perbedaan itu. Nah, di sini ada sebuah teks. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Sini ya. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Tolong simak baik-baik. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah
yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan dan tulus saling menjaga. Di sini perbedaan tidak menghalangi persatuan dan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Di sini, nah di sini ya tugas yang akan kita kerjakan di sini rukun dalam perbedaan. Nah di sini kita mencari kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Nah di sini pertanyaannya, apa perbedaan yang ada, bagaimana menyikapinya, apa manfaat hidup rukun. Nah di sini ada 3 tugas. Silakan kalian kaitkan dengan teks bacaan tadi ya di sini. Nah kira-kira apa perbedaan yang ada di sini, apa yang kita bahas ini tentang apa perbedaannya. Nah, lalu di sini pertanyaan kedua, bagaimana menyikapinya. Nah bagaimana cara menyikapinya. Nah sebagai warga negara kita yang baik, yang toleransi terhadap perbedaan, menyikapinya bagaimana. Nah silakan sesuaikan dengan teks bacaan di sini. Oke. Boleh juga ditambah sedikit dari pendapat kita, boleh ya, tambahan sedikit dari pendapat kita. Lalu apa manfaat hidup rukun. Manfaat hidup rukun itu apa sih? Sangat banyak tentunya. Hidup rukun itu manfaatnya itu sangat banyak ya, tentunya sangat mudah kita rasakan selama ini tentunya ya. Kalau kita tidak hidup rukun dengan tetangga kita, maka sering tercerai-berai, sering terjadi konflik. Nah makanya itu di sini kira-kira manfaat hidup rukun apa ya, silakan kerjakan. Cukup 3 saja ya ini teksnya. Boleh tambahin sedikit dengan kalimat pendapat kita sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.